kelihatannya kayak apa? Hidup atau seperti manusia. Jadi dari sinilah kita bisa mulai, oh saya hampir lupa, di bawah situ di ujung dua yang pojok bawah kita pernah lihat dia di TV, dan kita pernah lihat dia jatuh di tahun 2006 dari tangga gede banget, jauh banget jatuh, pulang gitu. Tapi oke lah gitu kan. Nah ini semua melandasi apa yang dinamakan antropomorfisme. Sebetulnya kalau mencari di kamus, kata antropomorfisme sendiri yang paling kencang, yang paling kuat mendefinisikan adalah diatribusikan human karakteristik. Jadi karakteristik manusia yang teratribusikan atau tersalurkan, ya, baik itu karakteristiknya atau perilakunya, mungkin kepada sosok dewa, sosok hewan atau objek, gitu, yang bisa dilihat dari objek. Nah, antropomorfisme itu sendiri, itu kan ribet saya. Di bahasa Jepang itu disebut ini gijinka. Makanya kalau di judul itu tadi ada moe antropomorfisme, gitu ya. Moe itu nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, gijinka itu seperti apa sih? Kalau mau dijelaskan sebenarnya simple. Saya bisa melakukan ini. Saya beri apa? Mata. Lalu kasih bintang gini. Oh, kaget. Dan dia malu karena kaget. Hai, seakan-akan ya, bahkan kanji yang tertulis seperti itu pun bisa kita anggap seperti manusia, gitu. Jadi berarti ada apa di balik antropomorfisme ini, gitu. Nah, antropomorfisme sendiri, ya, tidak selalu ada dalam benda-benda dua dimensi. Tidak selalu mengarahnya kepada budaya pop Jepang seperti yang mungkin kita lihat di sebelah sini. Di zaman dahulu kala, contohnya ada beberapa, misalnya kepada dewa-dewa. Hantu-hantu Jepang mungkin bisa dilihat di situ, ya, yokai. Ya, beberapa yokai itu berasal dari benda-benda dapur misalnya, ya. Nah, atau misalnya yang berkembangnya, saya agak loncat mungkin karena waktunya juga terbatas, mohon maaf. Ke dalam Windows kita tahu kita menggunakan komputer. Windows itu sendiri sudah pernah keluar di gadang-gadang sebagai manusia yang berwujud gadis remaja. Nah, ini gadis remaja ini mewakili Windows ME yang katanya suka crash, terus selain itu dia kalau ada virus, apakah Anda mau mengcopy virus ini? Mengcopy virus gitu kan, makanya dia agak-agak kikuk dan segala macam, ya. Saya akan coba sedikit. Jadi memang dalam kebudayaan Jepang intinya ada cukup panjang, ya, perjalanan antropomorfisme ini, gitu, dalam objek-objek budaya yang terdapat di Jepang. Dan akhirnya nanti seperti ini, Windows ME ini kan digunakan di seluruh dunia, itu juga dikonsumsi. Bahkan Windows sendiri pada akhirnya itu untuk yang serial Windows 8, bukan saya jualan Windows, bukan, akhirnya mengeluarkan sendiri juga yang resminya, gitu, karakter resminya, yang tadinya datangnya dari forum-forum di internet, kemudian munculnya dari perusahaan itu sendiri. Oke, jadi ini membawa kita kepada satu perbincangan mengenai sebetulnya yang dinamakan gijinka itu, apa yang terjadi pada antropomorfisme sebetulnya di Jepang, terutama dengan dengan berkembangnya karakter dua dimensi yang menimbulkan respon-respon tertentu di masyarakat Jepang. Apa yang terjadi? Bisa jadi nanti itu malah menimbulkan perbincangan, terutama termasuk di kalangan akademisi juga, gitu. Beberapa tahun yang lalu muncul tulisan dari Honda Toru tahun 2005 yang membahas tentang bagaimana orang merespon, ya, karakter dua dimensi ini sebagai new form of love, cinta jenis baru, no nai no renai. Jadi kecintaan bukan cuma diharapkan pada makhluk hidup saja, tetapi kepada barang-barang, benda-benda yang memang bisa dibilang ya
aneh kalau sebenarnya kita mencintai itu, bahkan dinikahi misalnya, seperti terjadi pada orang yang punya nickname Sal 9000 dan sebuah karakter game Nintendo DS dulu bernama Nenek Anigasaki Love Live tahun 2009 yang lalu ya. Lalu nah kita mendekat kepada inti permasalahannya sebetulnya. Apakah sebetulnya antropomorfisme atau kecintaan orang kepada karakter dua dimensi itu tetap sama terjadinya antara Jepang dan negara-negara di luar Jepang? Nah, di luar Jepang sendiri, saya akan mulai dari apa yang terjadi di Jepang juga. Perusahaan pengembang musik digital, ya, sebuah perusahaan pengembang musik digital bernama Krypton Future Media itu mengembangkan piranti lunak yang namanya Vocaloid. Nah, Vocaloid ini bisa menampilkan suara manusia, tapi nggak ada orangnya, betul-betul. Orang ngetik aja di komputer, lalu keluar suara nyanyian. Bagi yang suaranya jelek, dia akan terbantu sekali, gitu kan. Oh, saya punya penyanyi, bisa diajak nginep, asik, gitu kan. Bisa bikin lagu akhirnya. Nah, hal ini berkembang menjadi hal yang mengglobal. Kenapa? Tiba-tiba tanpa diketahui, tanpa disadari, software ini meledak. Bukan cuma karena kemampuannya untuk menggantikan suara vokalis. Kita tahu yang namanya suara vokalis, suara manusia itu sulit sekali untuk ditirukan. Bahkan untuk yang terbaik pun susah. Mau digimanakan juga pasti ada yang kurang. Ketahuan mana suara manusia, mana suara mesin. Nah, tapi yang membuat dia laku adalah sebetulnya karakter fiksinya, yaitu Hatsune Miku seperti kita lihat tadi. Nah, disitulah Hatsune Miku itu berperan. Nah, bagaimana dia mengendarai arus budaya ini ke luar negeri? Bagaimana si Hatsune Miku ini bisa disukai di luar negeri? Ternyata yang terlihat adalah desainnya. Desain sebagai karakter antropomorfik, karakter yang mewakili sebuah gadget. Ya, kita bisa lihat akhirnya perusahaan nggak perusahaan dulu. Orang-orang yang menggunakan itu sudah menganggap dia artis, aktris ataupun diva yang bisa melakukan apa aja selain bahkan bernyanyi. Dia bisa dipotret bisa memerankan sesuatu di dalam iklan, bisa dipakai buat macam-macam, bahkan dibikinkan konsernya seperti yang kita lihat di gambar ini. Gitu. Nah, tapi ya ini emang saya ngambil gambar yang paling ekstrim, yaitu yang ditampilkan sebagai diva. Kalau di Indonesia divanya siapa aja? Tiga orang diva. Syahrini, lalu Titi DJ, lalu Ruth Sahanaya, nah itu dia lupa namanya tuh. Jadi sebagai diva lalu bagaimana dia gitu? Bagaimana Hatsune Miku ini kemudian berkembang di luar negeri. Nah, salah satunya kita akan berkunjung kembali ke negara kita sendiri. Jadi, Hatsune Miku sudah dikenal sebagai sesuatu yang ini dari Jepang gitu. Tapi apakah bisa langsung disukai? Perse gitu aja gitu langsung disukai? Ternyata tidak. Ternyata di Indonesia inilah yang terjadi. Ini adalah cover dua buah album yang covernya dibuat oleh orang Indonesia, ilustrasinya dibuat oleh orang Indonesia. Apa yang bisa kita lihat di sini, satu album yaitu Vocalo.id 3 itu memiliki ornamen batik. Lalu di sebelah sini udah ada lebih banyak dari batik. Ternyata baju adat Indonesia dimasukkan semua. Ditambah lagi dengan sebuah catchphrase percikan Indonesia. Memang bisa aja hal ini memang disengaja. Tapi apa yang terjadi di balik ini sebetulnya? Apa yang terjadi di balik kesengajaan untuk mengindonesiakan Hatsune Miku ini? Kita bisa mulai merambah lagi, coba dilihat. Ternyata kalau yang tadi itu memang lagu-lagunya bisa jadi original. Kalau ini adalah bentuk lain untuk mengindonesiakan Hatsune Miku. Jadi apa yang terlihat di sini adalah masih ada merah putih dan segala macam. Coba kita kembali lagi ke gambar tadi. Dari dibalik batik itu, dibalik baju adat daerah Hatsune Miku ada yang menggunakan adat Dayak di tengah, masih tersisa hal-hal yang bisa dikatakan berbau Jepang, yaitu misalnya
kita bisa perhatikan rambut twin tailnya itu, model rambutnya yang twin tail di kuncir 2, di situ masih dipertahankan. Kostumnya masih menggunakan rok mini yang datangnya memang dari yang ada di Jepang. Lalu yang sebelah sini juga masih menggunakan rok mini. Di sebelah sini juga, sekalipun ornamennya sudah berwarna merah putih, tapi rambut hijaunya, kuncir 2-nya masih dipertahankan. Nah, berarti apa yang diambil dari antropomorfisme Jepang berarti oleh orang Indonesia? Ternyata ada yang dipertahankan, yaitu garis-garis atau citraan Hatsune Miku yang memang sudah dianggap otentik oleh orang Indonesia, sudah dianggap sebagai yang asli, yang ini loh yang Jepang. Lalu apa yang saya ingin katakan dari balik ini yaitu kita mulai berpikir agak-agak berimajinasi. Seakan-akan Hatsune Miku sebagai sebuah objek budaya, tetapi tetap kita akan batasi dengan mengatakan dia objek. Kita ada di luar dia. Hatsune Miku ternyata objek, tapi dia bisa mempertahankan dirinya. Saya mengutip tadi juga sudah diutarakan oleh Ibu Riri pada saat keynote speech, bahwa sebetulnya kalaupun mau diadakan dari pemerintah mau mencoba menggerakkan atau segala macam, tidak akan sepenuhnya berhasil. Seperti yang misalnya terjadi di BBC, akhirnya tetap aja yang terjadi adalah dari bawah, dari akar rumput. Nah, di dalam Hatsune Miku sendiri, di dalam kebudayaan yang sudah diambil dari Hatsune Miku oleh orang Indonesia, dia diambil kemampuan untuk memerankan di dalam iklan dan segala macam. Lalu diambil juga, ternyata dia bisa jadi apaan aja ya. Di gambar ini pun ya udah nggak apa-apa lah kostumnya, gitu. Kostum tetap sama, tapi kita jadikan batik. Nah, seakan-akan orang Indonesia melihat kalau seandainya saya melakukan hal yang sama, saya akan menjadi seseorang yang sekalipun ada di luar negeri, saya bukan bagian dari bangsa Jepang, saya tetap melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan di Jepang. Saya masuk ke dalam yang namanya reluctant insider. Ini bisa dipertentangkan dengan yang outsider within, gitu. Ada orang luar tapi di dalam kita, seakan-akan dia nggak pernah atau apa segala macam. Nah, tapi itu dipertentangkan gitu. Kita merasa bahwa kita sudah satu dengan kebudayaan ini. Padahal kita berada di Indonesia. Lalu apakah Hatsune Miku kemudian hidup? Wah, ngeri banget kalau emang iya. Lalu dia bisa merambah kemana-mana gitu. Saya tidak akan buru-buru untuk mengatakan hal tersebut. Tapi yang jelas ini menuju kepada kesimpulan kita bahwa kebudayaan populer Jepang seperti karakter antropomorf ini ya memang datang dari Jepang dengan berbagai macam cara. Seperti Ibu tadi dari kuliner ya Bu, berbagai macam cara. Di Hatsune Miku terjadinya dengan gadget dijadikan dimanusiakan gitu. Itu mencari istilah sendiri. Antropomorfisme itu susah sekali nyebutnya. Ada macam-macam cara untuk merespon atau memperlakukan persimpangan-persimpangan budaya ini gitu sebagai duta budaya dari Jepang. Sementara orang-orang yang melakukannya mencoba mendapatkan posisinya di tengah kebudayaan dunia. Nah, Hatsune Miku tidak hanya membawa Jepang yang katanya otentik gitu, supaya orang-orang bisa menirukan hal-hal yang sama seperti orang-orang yang berlaku di Jepang misalnya, tapi seakan-akan dia juga tidak bisa dikendalikan lagi dari pihak manapun. Bahkan perusahaannya sendiri mengakui kalau mereka melempar Hatsune Miku, ya udah kita bebaskan saja lisensinya, Anda boleh bikin apapun. Cuma nanti mungkin ada perjanjian khusus kalau emang itu ada profitnya gitu. Dia pakai Creative Commons CC by NY. Tapi seperti ini, saya masukkan dia ke, maaf ini kamar berantakan ya. Nih gitu. Dia bisa duduk di situ, dia bisa ada di depan komputer saya, dia duduk ini tuh gelas kopi. Ya. Gitu. Jadi seakan-akan objek-objek budaya ini bekerja untuk dirinya sendiri, seperti sebuah mesin yang sudah diotomatisasi, gitu. Dan dengan demikian, yang dibawa oleh objek budaya
selalu dikontrol. Responnya cuma perlu pemahaman saja. Apa sih? Dan kemungkinan kalau hal itu dilakukan, siapa tahu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Terima kasih. Menarik sekali Pak Rizky ya. Saya baru tahu kalau lagu Minggu itu ternyata ini. Saya pernah di prank itu lagu cari lagu apa itu Selamat Pagi. Saya ingat sudah Minggu. Nah, saya pikir suaranya begini. Dia penyanyikan lagu Indonesia. Jadi saya baru tahu. Terima kasih. Mohon maaf ini nggak bisa di-blur karena ya udah. Bukannya saya jualan ya, bukan. Baik, kita lanjutkan ke pembicaraan selanjutnya itu